Hai Andika, guys di sini apa yang terbesit di benak kalian ketika kalian mendengarkan kata Chromebook? Laptop yang murah, speknya rendah, atau laptop yang dipakai pemerintah? Nggak salah juga sih ya, cuman kalau misalkan dia murah walaupun speknya rendah, kalau masih sesuai dengan kebutuhan ya kenapa enggak? Contohnya seperti Acer Chromebook C733 ini. Jadi si Acer Chromebook C733 ini dirilis 1 tahun yang lalu oleh Acer waktu panas-panasnya netizen ketika ada pengadaan laptop pemerintah yang speknya rendah tapi harganya mahal. Cuman kan sebenarnya nggak seperti itu. Dan Chromebook itu kalau di Indonesia saya lihat masih banyak yang menganaktirikan atau melihatnya itu kayak ih Chromebook spek rendah banget. Sebenarnya nggak seperti itu. Chromebook itu sebenarnya udah ada dari lama. Contohnya ada Chromebook AC700 yang dirilis oleh Acer pada tahun 2011 dengan spesifikasinya itu Intel Atom 2 GB memori RAM dan 16 GB storage. Dan sampai sini kalian akan berpikiran, ya itu kan tahun 2011, wajar kalau misalkan laptopnya berspesifikasi rendah. Tapi contoh lain di tahun 2017, Acer pernah memasukkan Acer Chromebook 15, itu speknya juga rendah, harganya sekitar 5 jutaan. Jadi sebenarnya Chromebook itu kalau di Indonesia ya kebanyakan memang digunakan untuk alasan tertentu. Apa itu? Saya akan kasih tahu alasannya sambil kita nge-review Acer Chromebook C733 ini. Kita awali dulu dari segi desain. Untuk desainnya dia sama kayak Acer Chromebook 712 yang pernah saya bahas juga. Memang desainnya ini terlihat seperti laptop yang murah karena simple aja. Tapi ada alasannya kenapa didesain sesimpel dan juga seenggak niat ini. Karena target market dari Acer Chromebook ini adalah pelajar yang biasanya rentang umurnya itu ya masih SD dan juga SMP. Ya kalian tahu kan ya kalau misalkan masih bocil, anak kecil itu kan barbar banget. Kadang beli bakso ambilnya 10 tapi bayarnya 5, terus kadang juga uang SPP itu dibuat bolos untuk main PS. Ya itu pengalaman pribadi sih. Dan karena kebanyakan bocil itu barbar, nggak pernah merawat barangnya, makanya desainnya dibuat sesederhana ini dengan alasan untuk mengejar durabilitas. Jadi Acer Chromebook ini walaupun dia terlihat biasa aja, tapi dia memiliki sertifikasi military standar dengan STD 810G. Jadi bodinya ini udah tahan benturan, terus dia juga bisa nahan berat sampai 60 kg. Jadi kalau misalkan dia diinjek tomo, harusnya nggak apa-apa. Bobotnya berapa? 45, tapi kalau saya nginjek sih bahaya karena saya 75 kg. Terus dia juga tahan kalau jatuh dari ketinggian 122 cm dan juga bisa menahan 330 mili cairan yang tumpah ke laptop. Selain itu, Acer Chromebook C733 ini juga sudah tersertifikasi dengan TKDN. Acer mengklaim kalau Acer adalah brand laptop internasional pertama yang memiliki sertifikasi TKDN. Buat yang belum tahu apa itu TKDN, TKDN adalah singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Jadi beberapa komponen dari Acer ini dibuat di Indonesia. Kalau dibuat di Indonesia ya menguntungkan Indonesia karena banyak lapangan pekerjaan yang terbuka karena terciptanya Acer Chromebook C733 ini. Sekarang lanjut ke bagian layar. Bagian layarnya nih kalau kalian lihat ya, wah framenya tebel banget karena ya untuk mengejar standar militernya tadi karena kalau terlalu tipis terus diinjek anak-anak wah bisa pecah. Untuk dimensi layarnya ini nggak terlalu besar 11,6 inch karena kalau misalkan anak SD yang bawa laptop gaming 15,6 inch 2,5 kilo itu pasti kasihan pertumbuhannya ya. Jadi nanti tumbuhnya nggak ke atas tapi ke bawah. Terus untuk panel layarnya dia juga udah pakai panel IPS jadi kalau misalkan kita lihat dari berbagai angle nggak ada screen bleeding. Untuk resolusinya dia masih di XD tapi nggak apa-apa karena 11,6 inch XD nggak terlalu pixelated juga. Dan untuk layarnya ini dia juga udah memiliki fitur touchscreen. Tapi sayangnya walaupun dia touchscreen, angle-nya ini nggak bisa di flip lagi sampai 360 derajat. Jadi jangan beranggapan kalau semua laptop touchscreen itu bisa jadi tablet ya. Contohnya ini nggak bisa. Ini kalau kalian paksa sampai 360 derajat, bisa sih ya, bisa patah. Terus di atas layarnya ini juga sudah ada webcam yang resolusinya standar laptop ya 720p 30 fps. Ini saya angkat segini aja karena memang dia enteng, cocok kalau untuk pelajar dan kualitas mikrofonnya seperti yang kalian dengarkan kira-kira seperti ini. Kalau untuk webcamnya sih standar ya 720p 30 fps tapi masih lumayan bening kok. Lumayan bening 720p 30 fps-nya di OS-nya Chromebook ini. Entah mata saya atau gimana tapi kayaknya lebih bagus di Chrome OS ketimbang di Windows ya. Ini kayak ya lebih bening aja. Untuk speakernya juga sama kayak resolusi webcamnya, standar 720p 30 fps, nggak ada yang spesial. Jadi ya suaranya standar lah, kira-kira seperti ini.
Sekarang kita lanjut ke bagian keyboard. Keyboardnya di sini desainnya agak beda karena dia Chromebook dan pastinya menggunakan Chrome OS yang key-nya agak berbeda. Jadi nggak ada tombol F1 sampai F10 dan nggak ada Windows button juga. Feel dari keyboardnya ini cukup enak dan saya suka karena dia tactile dengan travel distance yang menurut jari saya pas. Tapi untuk input device-nya ini ada yang nggak saya suka, yaitu touchpad-nya. Karena touchpad-nya ini kayak terlalu licin, jadi kalau misalkan saya sentuh gitu langsung nggak gitu juga sih ya. Cuman menurut saya dia terlalu licin, kalau misalkan agak dibikin lebih keset lagi menurut saya akan lebih pas. Tapi kalau untuk travel distance-nya sebenarnya udah enak, cuman terlalu licin aja. Sekarang lanjut ke bagian yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu ya, yaitu spesifikasinya. Tadi di awal udah saya spill kalau Chromebook itu biasanya yang masuk ke Indonesia itu adalah yang spesifikasinya rendah. Dan itu juga berlaku di Acer Chromebook C733 ini. Jadi dia ada 2 SKU kalau untuk prosesornya, jadi ada yang Intel Celeron N4120 dan N4020 seperti yang kita pegang ini. Karena ini prosesor yang hemat daya banget, 2 core 4 thread, jadi maksimum TDP-nya itu hanya 6 watt. Dan kalau untuk memori RAM-nya dia ada 2 SKU, jadi ada yang 4 GB seperti yang saya pegang ini dan ada yang 8 GB. Untuk internal storage ada 3 pilihan SKU. Jadi ada 16 GB, 32 GB, dan 64 GB. Dan kenapa kok storage-nya cuma 16, 32, dan juga 64? Karena storage-nya Chromebook Acer C733 ini bertipe eMMC dan nggak ada yang bisa di-upgrade. Jadi kalau misalkan kalian pengen RAM yang 8 GB, ya pilihannya kalian langsung beli aja yang varian 8 GB. Dan saran saya sih langsung beli aja yang 64 GB karena itu tadi storage-nya sayangnya nggak bisa di-upgrade, RAM-nya juga nggak bisa di-upgrade. Tapi ya nggak apa-apa karena Chrome OS itu kebanyakan aplikasinya web-based atau pakai internet. Jadi kita bisa nyimpen juga data kita di cloud storage. Dan karena dia Chromebook jadi kita tesnya pakai Geekbench 5 dan untuk skor performanya kalian bisa lihat di sini. Kita tes juga dia di slingshot-nya 3D Mark. Kalau untuk main game kita tes di Mobile Legends aja karena Mobile Legends ini dengan settingan low dia juga patah-patah kadang drop FPS. Jadi kalau saran saya sih gak usah main game yang terlalu berat di Chromebooknya Acer A733 ini. Cuman kalau misalkan gamenya ya game-game Android yang ringan gak masalah. Terus kalau untuk konektivitas Acer Chromebook C733 ini dia pakai Intel Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth-nya Bluetooth versi 4. Kalau untuk portnya ini lumayan lengkap. Jadi di bagian kirinya ada USB Type-C, terus juga ada USB 3.1 Gen 1, ada slot micro SD dan combo audio jack. Di bagian kanannya dia ada Kensington lock, satu port USB Type-C dan USB 3.1 Gen 1 lagi. Ya untuk sebuah laptop yang target marketnya adalah pelajar, portnya ini udah lumayan lengkap. Dan sekarang kita akan bahas kenapa kebanyakan Chromebook yang dimasukkan ke Indonesia itu murah dan spesifikasinya rendah. Alasannya karena OS-nya yang menggunakan Chrome OS. Jadi buat yang baru dengar Chrome OS, saya jelaskan sedikit. Chrome OS ini adalah OS buatan Google yang berbasis Linux, mirip seperti Android yang ada di HP. Karena dia ada Play Store-nya, jadi ada aplikasi bloatware atau aplikasi bawaan Google seperti YouTube, Gmail, Gdocs, dan lain-lain. Dan cara kita pakai Chromebook ini bisa saya bilang ya ibaratnya kayak kita pakai browsernya Chromebook. Memang terdengar agak sempit, tapi gini, saya jelasin. Misalkan kita pengen ngetik-ngetik, kita bisa pakai Google Docs. Misalkan butuh Excel, kita bisa bikin table pakai Google Sheet. Mau bikin presentasi, ada Google Slides. Dan kebanyakan sekolah-sekolah juga menggunakan Google Classroom untuk kasih tugas dan materi. Jadi bisa dibilang 90% kegiatan yang kita lakukan pakai Chromebooks ini, dia pakai browser atau web-based. Makanya kayak pakai Google Chrome. Tapi pasti kalian akan berpikiran, ya tapi kan dia tetap Celeron 4 GB, internal juga cuma eMMC 64 GB, pasti lemot. Dan jawabannya enggak sama sekali. Untuk booting aja dia cuma butuh waktu sekitar 10 sampai 12 detik. Waktu yang lumayan cepat karena kan dia nggak pakai SSD ya. Kenapa bisa cepat? Karena OS-nya yang nggak berat, ringan. Jadi jangan disamakan antara Chrome OS dan juga Windows. Karena 4 GB di Chrome OS, Intel Celeron di Chrome OS, dia itu kerasa lebih fluid aja, lebih responsif ketimbang 4 GB dan juga Intel Celeron di Windows. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Chromebook C733 kali ini. Jadi kesimpulannya, walaupun memang dia desainnya, ya saya setuju kalau kalian bilang desainnya ini biasa aja, framenya terlalu tebal, tapi itu dibuat karena ada alasan biar kalau ada bocil barbar, laptopnya itu gak gampang rusak. Untuk mengejar standar militer 810G-nya tadi. Untuk harganya, untuk yang kita bahas ini ya, itu dibanderol dengan harga sekitar 6 jutaan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya ya Chromebook ini memang target marketnya pelajar. Jadi kalian gak usah ngotot pakai Chromebook ini untuk editing atau untuk gaming ya. Karena target marketnya memang untuk pelajar. Dimana pelajar sekarang udah pakai kayak web based, pakai cloud seperti Google Docs, Google Classroom, dan
service cloud yang lain. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya sih ada di touchpad yang agak kurang nyaman kalau kita gunakan. Karena dia kayak kurang keset. Cuman karena web based dan juga cloud-nya tadi, Chromebook ini bakalan kurang bekerja optimal kalau misalkan nggak ada internet. Dan saya kutip dari artikel di detik.com, Indonesia itu adalah negara terlelet internetnya nomor 2 se-Asia Tenggara. Tapi kalau gitu kan kayak bukan kekurangan Chromebooknya ya, tapi kekurangan internet kita. Ya kalau untuk kekurangannya Chromebooknya sendiri ya desainnya yang bakalan jadi ya biasa aja, cuman ya nggak apa-apa biar kalau misalkan anak-anak kita atau adik-adik kita sekolah itu juga nggak ada maling yang eye catchy. Jadi kalau misalkan maling mau nyuri itu paling laptop murah nggak usah dicuri kayak gitu. Jadi laptopnya selain durable juga bisa nggak gampang hilang. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Chromebook C733 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye bye.